Shalom adik-adik. Kakak seneng banget nih bisa ketemu adik-adik. Walaupun gak secara langsung sih, tapi kakak tetap senang karena kita memuji Tuhan bersama, mau mendengarkan firman Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Banyak banget ya. Jadi walaupun kita secara online, adik-adik harus tetap sungguh-sungguh pakai baju yang rapi, terus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan semangat, dan mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Oke? Yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Sebelum itu lipat tangan, tutup mata supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kiranya Tuhan yang beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakannya kakak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali katakan, serta Yesus selamanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Udah semangat kan memuji Tuhan? Kita sudah pemanasan dan kita masih mau menyanyi lagi buat Tuhan. Sama-sama kita menyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ulang ya, tunjuk temannya. Dengar dia panggil nama saya.
tiba saatnya sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, namun sebelum itu kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Tuhan, kalau kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, kami bersyukur, dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti, dan kami boleh memahami, dan kami boleh belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga yang baik, sehingga setiap firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Halo Super Kids. Super Kids, siap gerak, setia, unggul, patuh, excellent, rendah hati. Yuk semua ya, sekali lagi bersama Kak Vince. Super Kids, siap gerak, setia, unggul, patuh, excellent, rendah hati. Yeay. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semua pasti bersukacita. Kak Vince mau ajak nyanyi dulu nih ya. Semua ikut ya di rumah ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang telinga. Yuk, yang punya telinga semua dipegang telinganya. Buka telinga, dengar-dengaran. Yeay. Siapa yang mau jadi anak yang dengar-dengaran? Semua pasti mau. Karena kalau kita dengar-dengaran, kita bisa mengerti banyak hal. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang Samuel. Yuk, kita mau tonton dulu ya videonya.
ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Wah, ternyata Tuhan bisa berbicara kepada Samuel. Padahal waktu itu di situ ada juga Imam Eli, orang yang lebih dewasa. Tapi kenapa ya Tuhan kok memilih Samuel untuk mendengarkan suara Tuhan? Dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik. Tuhan mau tunjukkan kepada kita anak-anaknya, khususnya buat kalian anak-anak kecil, bahwa Tuhan itu bisa bicara loh kepada anak-anak kecil. Jangan kamu pikir, aku masih kecil, aku masih TK. Enggak,
Tuhan itu bisa bicara kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang dewasa, papa mama, atau orang-orang di gereja. Tapi dengan cerita Samuel ini, Tuhan mau tunjukkan kepada kita, Tuhan itu juga bisa bicara kepada anak-anak kecil, kepada adik-adik semua. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, gimana Kak? Gimana Tuhan bisa bicara? Gimana aku bisa mendengar suara Tuhan? Nah, adik-adik, Kak Vince kasih tahu ya. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa mendengar seperti Samuel. Kalau Samuel dulu dia bisa mendengar langsung Tuhan bicara. Tapi hari ini kita bisa mendengar suara Tuhan lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat renungan harian yang setiap hari adik-adik baca. Masih baca renungan harian kan? Adik-adik jangan lupa, lewat renungan harian ini setiap hari Tuhan itu bisa bicara dengan kita. Kalau adik-adik yang sudah besar bisa belajar mencatat apa pesan Tuhan hari ini. Nih contohnya, kakak buka ya. Coba kakak buka di hari ke-26. Ini yang edisi 57. Di sini firman Tuhan menjelaskan dengan judul Tuhan menyertaiku. Nah, di sini adik-adik baca ayat Alkitabnya, lalu baca penjelasannya, lalu adik-adik berdoa, Tuhan, berbicaralah kepadaku, apa pesan Tuhan hari ini. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Lalu adik-adik mulai mencatat. Mungkin pesan Tuhannya, aku tidak boleh takut sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Adik-adik bisa catat pesan Tuhan. Itu artinya kita sedang latihan mendengar suara Tuhan. Adik-adik mau lakukan ya di rumah? Kita mau sama-sama belajar mendengar suara Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, yang kedua, Tuhan juga bisa bicara kepada kita lewat pemimpin rohani kita, atau lewat Bapak Pendeta di gereja, atau lewat gembala sidang, atau lewat kakak-kakak sekolah minggu yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan. Itu adalah suara Tuhan. Nah, kita harus belajar dengar-dengaran. Waktu ada firman Tuhan disampaikan, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Kita harus catat apa pesan Tuhan. Kalau kita suka mendengar suara Tuhan, Tuhan itu senang terus berbicara dengan kita. Adik-adik siap? Setiap kita ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus catat apa pesan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan baca ayat hafalan hari ini. Kita akan buka di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Semua dibuka ya Alkitabnya ya. Kak Vinca baca ayat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi ya, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, adik-adik, Tuhan itu suka loh bergaul.
Tuhan suka berbicara dengan kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Bukan cuma itu, Tuhan nanti akan memberitahukan janji-janjinya kepada kita. Wah, senang sekali ya kita terima janji Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, kalian juga bisa adik-adik mendengar suara Tuhan, mendengar janji Tuhan. Kalian pegang janji Tuhan untuk masa depan kalian nanti. Semua mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Meskipun kalian sekarang banyak di rumah, mungkin kalian nggak tahu mau ngapain di rumah. Nah, adik-adik, yuk gunakan waktu kita untuk kita banyak berdoa. Adik-adik memuji dan menyembah Tuhan di rumah. Adik-adik baca Alkitab. Adik-adik merenungkan firman Tuhan. Maka kita semua nanti akan jadi anak-anak Tuhan yang kuat. Yuk adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu rindu berbicara kepada anak-anak-Mu. Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Engkau bisa berbicara kepada kami bisa mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan setiap hari kepada kami. Kami butuh suara-Mu. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan untuk memimpin langkah hidup kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, untuk kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kakak senang sekali karena kakak bisa menyapa adik-adik melalui ibadah online ini. Nah adik-adik, hari ini adalah hari terakhir kakak bisa menemani adik-adik dalam ibadah Super Kids Club. Kakak berterima kasih untuk semua adik-adik yang selama ini mau dibimbing, diajar, adik-adik udah taat untuk ikut ibadah. Adik-adik selama ini sudah menemani kakak, kita memuji Tuhan bareng, kita menyembah Tuhan bareng, dan kakak yakin adik-adik akan menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Pesan kakak buat kalian semua, kalian terus bertumbuh. Jangan lupa untuk rajin merenungkan firman, baca firman Tuhan. Yang belum bisa baca, minta tolong papa mamanya untuk menemani, supaya adik-adik bisa mengerti tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting banget buat hidup adik-adik, apalagi untuk sekarang dan untuk masa depan. Jadi adik-adik tetap andalkan Tuhan dan tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah online. Walaupun kita masih tetap online, tapi adik-adik harus tetap setia dan lebih semangat lagi. Oke? Terima kasih banyak ya buat semuanya. Dan kakak minta maaf buat semua kesalahan kakak yang kakak lakukan. Mungkin kakak pernah marahin adik-adik, mungkin kakak pernah membentak, atau mungkin kakak pernah menegur. Maafin kakak lakukan semua itu karena kakak mengasihi kalian. Yaudah sekarang kita berdoa yuk, kita mau akhiri ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus terus menyertai hidup kami. Tuhan pimpin adik-adik supaya adik-adik boleh terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, jadikan adik-adik menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang mau untuk merenungkan firman Tuhan. Pimpin adik-adik untuk boleh mencapai masa depannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian.